Sudah siap Pak Basti? Ya. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pagi, salam warahmatullahi sehat wabarakatuh. selalu untuk kita semua. Bapak Ibu, peserta mata kuliah pengembangan kurikulum dan model-model pembelajaran yang saya hormati. Pada kesempatan hari ini kita akan lanjutkan diskusi kita, insya Allah ya. Jadi saya kira yang bertugas sudah siap pada hari ini untuk menyampaikan model yang menjadi pilihannya. Dan ya saya berharap sebetulnya model itu bisa dikembangkan ke depan untuk bisa menjadi riset pada mata kuliah yang Bapak Ibu ajarkan. Harapannya seperti itu supaya tidak terlalu apa istilahnya ya, sudah ada langkah awal yang Bapak Ibu sudah lakukan. Baik, pada kesempatan ini saya persilakan, saya serahkan ke Pak Basti untuk memandu. Sekalian saya ini menunggu rapat ini Bapak Ibu, saya menunggu rapat di lantai 7 pinisi. Sekiranya nanti sudah dimulai, saya mohon pamit bergeser untuk ikut rapat di ruang rapat rektor. Saya kira itu Pak Basti, silakan di handle, diserahkan. Siapa lagi? Ya, kalau bisa ada 3 orang ya, 3 orang lagi yang present, 3 atau 4 orang ya untuk present. Silakan Pak Basti. 3 hari ini. Ya, terima kasih banyak Pak Rekan. Baik, Bapak Ibu sekalian, seperti tadi saya awali bahwa yang hari ini akan adalah Ibu Yusem, Pak Bem, Pak Benyamin Salu ya. Ada lagi satu saya lupa namanya. Pak siapa ya yang ketiga ya? Secara berurutan kami persilakan dulu Ibu Yusem, the first ladies ya, perempuan dulu. Silakan Ibu Yusem. Selamat pagi Bapak dosen, teman-teman semua, Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan materi yang menjadi tugas Bapak Ibu. Bisa melihat ini? Ya, sudah tampil. Belum kelihatan. Oh ya, sudah kelihatan. Ya, saya minta maaf Bapak Ibu, mungkin saya di daerah yang tidak terlalu bagus jaringannya. Semoga lancar. Ya, model pembelajaran struktural. Model pembelajaran struktural ini merupakan bagian dari model pembelajaran kooperatif ya. Nah, model pembelajaran struktural ini dikembangkan oleh Spencer Kagan yang di mana menekankan bahwa model pembelajaran kooperatif ini dirancang untuk mempengaruhi pola-pola interaksi dalam siswa. Jadi, ini model pembelajaran struktural ini banyak sekali jenisnya ternyata. Ya, nanti saya tampilkan Bapak Ibu, saya juga baru tahu bahwa ternyata model pembelajaran ini banyak sekali jenisnya lagi, di mana intinya bahwa ciri khas dari model ini adalah dia menekankan pada struktur yang dirancang untuk mempengaruhi pola-pola interaksi. Artinya interaksi siswa dalam pembelajaran itu seakan-akan nantinya akan berubah. Misalnya sekian menit seperti ini dan sekian menit lagi seperti itu. Itulah yang bisa saya pahami bahwa dia dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa. Nah, yang termasuk dalam struktur ini ada 5 unsur pokok dalam model pembelajaran struktural. Ada yang disebut dengan ketergantungan positif, siswa dituntut bertanggung jawab, ada interaksi personal, keahlian bekerja, dan terjadi proses dalam kelompok. Itulah yang ditekankan dalam model pembelajaran struktural. Selanjutnya, dari beberapa jenis pembelajaran struktural ini, semuanya dilakukan melalui tahapan-tahapan seperti ini.
ada tahap persiapan yang di dalamnya kita semua sudah tahu ada kegiatan awal. Selanjutnya diawali dengan presentasi guru sedikit tentang konsep yang mau diajarkan saat itu. Selanjutnya ada kegiatan kelompok. Selanjutnya ada evaluasi kelompok dan penghargaan. Selanjutnya model pembelajaran struktural seperti yang saya katakan tadi ternyata banyak sekali jenisnya. Semoga saya tidak mengambil literatur yang berkaitan dengan ini. Ada 7 di sini. Model pembelajaran struktural itu ada 7. Ada namanya mencari pasangan, ada namanya bertukar pasangan, ada berkirim salam dan soal, ada tinggal 2 tam atau stray, ada bercerita berpasangan, ada keliling kelompok dan kancing gemerincing. Dan ya nanti kita bahas mungkin masih ada lagi, tapi ini yang sempat saya dapat. Selanjutnya kita masuk di yang pertama, mencari pasangan. Dalam model pembelajaran struktural dengan tipe mencari pasangan ini, siswa itu mencari pasangannya yang di dalamnya ada 2 kelompok gitu, kelompok yang memiliki kartu soal dan kelompok yang memiliki kartu jawaban. Nah, jadi setiap siswa nantinya ini akan diberikan kartu. Ini mencari hanya dengan jawaban ini soal yang dia dapatkan. Jadi itulah yang disebut dengan mencari. Nah, selanjutnya lagi dibalik lagi yang mendapatkan tadi jawaban itu lagi yang mendapatkan soal, ya dikocok lagi. Dan nantinya dia akan mencari pasangannya dengan mencari jawaban dari soal yang dia dapatkan itu. Kelebihan pasangan ini adalah menyenangkan, pembelajaran yang menyenangkan, bisa digunakan untuk semua kategori usia dan ada suasana kegembiraan di dalamnya. Selanjutnya kelemahannya, waktu yang dalam mendesain pembelajaran ini harus dibatasi waktunya, karena jangan sampai siswa terlena terlalu banyak bermain-main sehingga waktu habis. Selanjutnya guru itu perlu juga mempersiapkan bahan dan alat seperti tadi itu, dia harus mempersiapkan soal dan jawaban. Yaitu kelemahannya. Selanjutnya tipe yang kedua dari struktural ini ada namanya bertukar pasangan. Yang tadinya itu mencari pasangan, yang kedua ini namanya bertukar pasangan. Nah, pembelajaran bertukar pasangan ini adalah di mana siswa menjadi pasangan mengerjakan tugas dari guru, kemudian pasangan dari kelompok tersebut bergabung dengan pasangan lain untuk menanyakan dan mengumpulkan jawabannya masing-masing. Jadi awalnya ini siswa secara berpasangan mendiskusikan tentang materi yang diberikan oleh guru. Setelah itu siswa yang berpasangan tadi ini masing-masing mencari lagi pasangannya di pasangan lain untuk mengukuhkan jawabannya bahwa apakah jawaban yang dikerja dengan pasangannya yang awal tadi itu sudah benar atau keliru. Nah, itu yang dikatakan mengukuhkan jawaban. Ya begitu seterusnya dalam kelompok itu. Ya, bertukar pasangan. Selanjutnya langkah-langkah dalam pembelajaran bertukar pasangan itu adalah pertama, setiap siswa mendapat 1 pasangan. Jadi bisa guru yang menentukan pasangannya, bisa juga siswa yang mencari pasangannya. Selanjutnya guru memberi tugas kepada siswa untuk mengerjakan tugas itu secara berpasangan. Setelah selesai, siswa ini tadi keluar dari pasangannya, berpisah dengan pasangannya, mencari pasangan lain di tempat pasangan yang lain untuk mengumpulkan jawaban itu. Dan begitu seterusnya. Kemudian dia akan kembali ke pasangan awal tadi untuk membicarakan tentang ilmu yang didapat dari pasangan yang kedua dan ketiga tadi. Jadi kembali ke kelompoknya. Itu dalam hal bertukar pasangan. Kelebihannya adalah pertama, siswa dilatih bekerja sama.
Yang kedua, kelebihan model bertukar pasangan ini adalah semua siswa terlibat karena tadinya mereka saling mencari pasangan ya. Selanjutnya, melatih siswa untuk teliti, cermat, tepat, dan cepat. Selanjutnya, kelemahan dari bertukar pasangan ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Yang kedua, guru harus mendesain bagaimana supaya nantinya ini pasangan-pasangan yang terbentuk ini artinya ada kemampuannya di sini diperhatikan siswa ya. Guru harus mendesain supaya setiap pasangan ini ada yang pintar seperti itu dan mengajari temannya yang mungkin agak kurang seperti itu. Selanjutnya, siswa kurang berkonsentrasi karena ke materi karena sibuknya mencari pasangan itu kelemahannya. Yang ketiga, dari struktural ini ada tipe berkirim salam dan soal. Jadi model pembelajaran struktural ini dari tipe yang ketiga ini, teknik belajar mengajar berkirim salam dan soal memberi siswa kesempatan untuk melatih pengetahuan dan keterampilan mereka. Siswa membuat pertanyaan sendiri sehingga akan merasa lebih terdorong untuk belajar dan menjawab pertanyaan yang dibuat oleh teman-teman kelasnya. Jadi siswa di sini diberi tugas untuk membuat sendiri soal dari materi yang sudah disampaikan oleh guru tadi dan memberikan soal yang dibuat itu dikirim ke kelompok yang lain. Nah, seperti ini langkah-langkahnya, Ibu. Guru membagi siswa dalam kelompok, terus guru menjelaskan kegiatan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, setiap kelompok ditugaskan untuk menuliskan beberapa pertanyaan dan dikirimkan ke kelompok lain dengan ketentuan kelompok satu menuliskan pertanyaan untuk kelompok kedua dan kelompok kedua menuliskan pertanyaan untuk kelompok 3 dan seterusnya. Nah, jadi guru di sini hanya mengawasi siswa dalam membuat soal itu dan mengirimkan soal itu ke kelompok yang lain. Selanjutnya, masing-masing kelompok mengirimkan 1 atau 2 orang utusan yang akan menyampaikan salam dan soal dari kelompoknya. Ya, jadi mengirimnya ini ya kita mengirim soal ini ya kita mengutus anggota kelompok 1 atau 2 orang untuk menyampaikan soal itu. Selanjutnya setiap kelompok mengerjakan soal kiriman dari kelompok yang lain. Nah, setelah selesai perwakilan masing-masing kelompok maju ke depan papan tulis, ke depan kelas untuk menyampaikan jawaban masing-masing dan dicocokkan dengan jawaban yang sudah dibuat oleh kelompok pembuat soal itu. Selanjutnya, guru memberikan bimbingan dan memberikan reward kepada kelompok yang benar menjawab soal yang dibuat oleh kelompok yang mengirimkan soal tadi. Ya, itu. Selanjutnya, model pembelajaran tipe yang selanjutnya dari struktural ini ada namanya bercerita berpasangan. Jadi model pembelajaran ini bagus sekali diterapkan dalam mata pelajaran seperti bahasa Indonesia karena di sini ada teknik-teknik khusus dalam hal bagaimana membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara. Nah, dalam pembicaraan itu nantinya siswa akan mendeskripsikan secara naratif apa yang didengarkan dari cerita pasangannya. Nah, langkah-langkah pembelajaran ini adalah guru itu membagi pelajaran menjadi 2 bagian. Sebelum bahan pelajaran diberikan, pengajar memberikan pengenalan mengenai topik yang akan dibahas dalam pelajaran hari itu. Selanjutnya, siswa kemudian dipasangkan. Nah, dalam setiap pasangan itu materi tadi dibagi menjadi 2. Jadi yang bagian pertama dikasih ke siswa yang pertama dan bagian yang kedua dikasih ke siswa yang kedua. Begitu semua dalam setiap kelompok berpasangan saat itu. Kemudian siswa disuruh mendengarkan atau membaca bagian mereka masing-masing. Jadi setiap siswa membaca bagian mereka masing-masing dan sambil membaca mendengarkan siswa mencatat kata-kata kunci yang ada dalam bacaan mereka masing-masing.
Dan setelah selesai membaca, siswa saling menukar daftar kata-kata kunci dengan pasangannya. Jadi mereka saling mempertukarkan kata-kata kunci yang didapatkan dari bagian awal mereka tadi. Selanjutnya siswa masing-masing berusaha untuk mengarang bagian yang lain yang didengarkan dari pasangannya. Jadi siswa di sini lagi menuliskan karangannya berdasarkan kata-kata kunci yang diberikan oleh pasangannya tadi. Selanjutnya yang terakhir adalah siswa diberi kesempatan untuk membacakan hasil karangannya ini. Jadi ini cocok sekali digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya tinggal dua tamu. Jadi tipe struktural yang selanjutnya adalah tinggal dua tamu. Saya minta maaf Bapak Ibu, agak cepat saya baca karena slide-nya agak banyak. Ya, tinggal dua tamu. Yang kita kenal TS. Ya, itu salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang memberikan kesempatan kepada kelompok membagikan hasil dan informasi kepada kelompok lain. Nah, langkah-langkah penggunaannya adalah siswa bekerja sama dalam kelompok berempat seperti biasa. Jadi anggota kelompok ini harus genap. Nah, biasanya 4 orang. Karena nantinya 2 yang tinggal, 2 yang pergi gitu. Nah, setelah selesai, 2 siswa dari masing-masing kelompok meninggalkan kelompoknya dan masing-masing bertemu dengan kelompok lain. Jadi 2 kelompok yang tadi ini pergi meninggalkan kelompok yang berempat orang tadi. Nah, pergi bergabung di kelompok yang lain. 2 siswa yang tinggal dalam kelompok yang ini bertugas membagikan hasil kerja dan informasi kepada tamu mereka. Jadi yang tinggal tadi itu lagi yang mengajari mereka tentang materi yang mereka bahas dalam kelompoknya tadi kepada tamu yang datang. Selanjutnya tamu yang pergi ini kembali ke kelompok asalnya untuk melaporkan temuan mereka di kelompok yang lain tadi. Setelah itu kelompok mencocokkan dan membahas hasil kerja mereka. Kelebihannya adalah dapat diterapkan pada semua tingkatan. Pembelajaran ini lebih cenderung bermakna. Siswa akan berani mengungkapkan pendapatnya dan pembelajaran ini berorientasi aktif. Selanjutnya melatih siswa untuk kompak dan percaya diri dan kemampuan berbicara siswa dapat ditingkatkan dan menambah minat belajar peserta didik. Adapun kelemahannya adalah membutuhkan waktu yang lama. Selanjutnya siswa cenderung tidak mau belajar dalam kelompok karena cenderung meninggalkan kelompoknya yang tadi. Selanjutnya membutuhkan banyak persiapan. Selanjutnya tipe struktural yang selanjutnya adalah keliling kelompok. Keliling kelompok ini atau biasa disebut round club atau keliling kelompok adalah kegiatan pembelajaran dengan cara berkelompok untuk bekerja sama, saling membantu mengkonstruksi konsep. Nah, langkah-langkah penggunaan model pembelajaran ini adalah guru menjelaskan tujuan pembelajaran siswa ke dalam kelompok. Selanjutnya guru memberikan tugas dan lembar kerja. Selanjutnya perwakilan satu siswa dari setiap kelompok menilai dengan memberikan pandangan dan pemikiran mengenai tugas yang mereka kerjakan. Maka kelompok yang lain bertanya dari hasil deskripsi yang diuraikannya itu. Jadi dalam satu kelompok ini ada perwakilan kelompok dalam memberikan tanggapannya, memberikan deskripsi tentang tugas yang diberikan dalam kelompok tersebut, dan kelompok lain itu memberikan tanggapan dari deskripsi yang disampaikan temannya itu. Selanjutnya siswa berikutnya juga ikut memberikan kontribusinya. Jadi ada ditambahkan kalau ada yang kurang disampaikan oleh ketua kelompoknya tadi. Demikian seterusnya giliran bicara bisa dilaksanakan arah perputaran jarum jam dan sebagainya. Jadi semua anggota kelompok ini diberi kesempatan untuk berbicara. Kelebihannya adalah ada tanggung jawab setiap anggota kelompok. Ini tadi karena setiap anggota kelompok diberi kesempatan untuk mengutarakan pemahamannya. Selanjutnya ada pemberian sumbangan ide dari setiap anggota kelompok. Yang ketiga bisa saling mendengarkan dan mengutarakan pendapatnya. Yang kekurangannya adalah banyak waktu yang terbuang dalam pembelajaran ini. Selanjutnya suasana kelas menjadi ribut. Ya, selanjutnya yang terakhir mungkin ini Bapak Ibu, model pembelajaran struktural tipe kancing gemerincing.
Ini pendapatnya Miftahul, bahwa model pembelajaran kooperatif tipe kancing gemerincing adalah jenis model struktural yang mengembangkan hubungan timbal balik antara anggota kelompok dengan didasari adanya kepentingan yang sama, yaitu selanjutnya, adapun prosedur dalam pelaksanaan tipe ini adalah guru menyiapkan satu kotak kecil yang berisi kancing-kancing ini. Kancing-kancing atau apalah semacamnya yang digunakan nanti dalam pembagian kelompok dalam memberikan ke setiap kelompok itu. Nah, setiap kelompok mendapatkan 2 atau 3 kancing itu. Banyaknya kancing yang diberikan kepada setiap kelompok itu tergantung dari sukar tidaknya tugas yang diberikan. Jadi kalau ada kelompok yang mendapatkan tugas yang sukar, maka mungkin kancing-kancing tugas itu akan dikurangi untuk diberikan. Setiap kali anggota selesai berbicara atau mengeluarkan pendapat, dia harus menyerahkan salah satu kancing dan meletakkannya di tengah meja kelompok. Jadi setiap ada kelompok yang mengutarakan tugas ini, maka kancing itu akan dikeluarkan dan diletakkan di tengah-tengah kelompok. Jadi semacam tiket berbicara ini, kancing ini. Selanjutnya, jika kancing yang dimiliki oleh salah seorang siswa habis, dia tidak boleh berbicara lagi. Nah, seperti itu. Jika semua kancing sudah habis, sedangkan tugas yang lain belum selesai, maka diambil kesepakatan untuk membagi-bagi kancing tersebut dan mengulangi prosedur seperti awalnya tadi. Kelemahan dari model pembelajaran ini, persiapannya memerlukan tenaga yang banyak dan waktu. Materi tertentu saja yang bisa dilaksanakan, diterapkan model ini hanya tertentu saja. Selanjutnya, sulit mengontrol jalannya diskusi. Jadi guru sulit mengontrol jalannya diskusi. Nah, ini ada seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, bahwa terus terang saya agak kesusahan dalam mendapatkan kajian yang berkaitan betul dengan model pembelajaran struktural. Hanya ada 2 jurnal di sini yang mendukung saya dalam bisa memaparkan Bapak Ibu ini. Oke, dan akhirnya saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf jika saya sangat terbatas dalam menyampaikan materi ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bapak. Baik, Bapak Ibu sekalian, apakah bisa kita teruskan diskusi per presenter atau diteruskan ke presenter berikutnya dan seterusnya, baru kita diskusi, atau diskusi per topik aja? Lanjut saja dulu Pak Ketua. Saran Per topik saran aja. kalau saya presentasi semua, takutnya nanti tidak cukup waktunya yang 2 orang. Ya betul, presentasi semua saja dulu Ya, Pak Ketua. kemudian nanti kita cicil pertanyaan-pertanyaan kepada siapa, atau kita bagi-bagi supaya tidak terbebani ke satu presenter. Itu saja. Terima kasih. Oke, siap. Oke, kalau begitu berikutnya saya persilakan ke Pak Ben. Silakan Pak Ben. Baik, Pak Ben, terima kalau kasih. sudah menghisap rokok, saya kira lancar presentasinya itu. Ya, terima kasih Pak Bapak Ben. Ibu yang saya hormati. Izin untuk screen share ya. Ya, permisi, sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah kelihatan? Ya, sudah Pak, sudah. Tinggal Pak, dibesarkan. Oh, Bapak sudah yang besar ya. Di bawah itu ada mangkoknya, di bawah itu diklik Pak, di mangkok di bawah itu. Ya. Ya, bagus.
Oke. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan sebuah model yang berjudul lesson study. Jadi lesson study ini merupakan sebuah model pembinaan dan pelatihan guru sebenarnya yang sesungguhnya awal mulanya dikembangkan di Jepang pada tahun 1900-an. Ini sudah muncul di Jepang. Di Jepang, nah, cuma kalau kita di Indonesia nanti sekitar 1960-an baru mulai muncul. Yang kalau di Jepang itu katanya dulu namanya apa itu? Jadi ada bahasa Jepangnya. Jadi apa? Namanya Pukimai bukan? Bukan Tsukimai, Pak. Ya, namanya Konekensu apa ya? Konekensu. Ya. Jadi di Jepang itu namanya Konekensu yang sesungguhnya apa ya? Model pelatihan di sekolah. Itu di ya. Nah, jadi lesson study sesungguhnya itu memang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Ya. Nah, tentunya sesuai dengan peningkatan keprofesionalan guru itu sendiri. Jadi untuk meningkatkan profesionalisme guru digunakanlah pembinaan-pembinaan melalui kegiatan yang disebut dengan lesson study. Nah, sehubungan dengan kondisi pembelajaran kita di di negara kita bahwa proses pembelajaran yang selama ini terjadi itu ada sedikit membosankan oleh para siswa, dianggap juga bahwa daya saing global itu masih rendah, kemudian berdasarkan hasil pemeringkatan pembelajaran matematika dan sains internasional itu kita selalu di bawah, kemudian ini ada ungkapan bahwa kurikulum berubah, pembelajarannya tetap, itu yang terjadi, kemudian ada kecenderungan bahwa pelatihan tidak merata dan tidak berbasis kelas, dan bahkan dari hasil-hasil pelatihan yang diselenggarakan itu tidak ada tindak lanjut. Jadi pelatihan tinggal pelatihan, ya setelah mendapat sertifikat ya sudah. Nah, itu yang terjadi, sehingga dari berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Undang-Undang Guru dan Dosen itu jelas sekali tuntutan yang harus dimiliki oleh seorang guru maupun dosen. Ya, jadi dalam undang-undang itu mulai dari pasal 20 itu jelas disampaikan bahwa dalam melaksanakan tugas profesionalnya itu guru berkewajiban merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu serta menilai dan mengevaluasi hasil belajar. Nah, juga dikatakan bahwa guru itu harus meningkatkan kualifikasi akademik dan mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan iptek dan seni atau ipteks. Nah, seperti yang kita alami sekarang ini, ya meskipun ya kita, ya saya terutama, kita meskipun sudah berumur, tetapi karena tuntutan bahwa kita harus mengembangkan kompetensi, kualifikasi dan selanjutnya, maka ya tetap kita laksanakan. Yang berikut juga di dalam pasal 32 bahwa pembinaan dan pengembangan guru meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karir. Ini semua kita alami bersama bahwa dan selanjutnya pembinaan dan pengembangan profesi guru meliputi kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi. Nah, ini ada 4 kompetensi utama yang harus dimiliki oleh seorang guru, ya termasuk dalamnya dosen. Ya, 4 kompetensi utama itu di dalam pasal 34 pemerintah dan pemerintah daerah wajib membina mengembangkan kualifikasi RW dan kompetensi guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun oleh masyarakat. Nah, ini jadi keempat kompetensi inilah yang memungkinkan dapat dikembangkan melalui kegiatan lesson study. Jadi keempat kompetensi itu melalui kompetensi pedagogik, ya, jadi kemampuan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran. Kemudian kompetensi profesional itu
terkait dengan ya ini materi pelajaran atau subjek materinya, kemudian ICT, PTK, ini jadi ini yang harus dilakukan. Makanya guru-guru itu selalu dituntut untuk melakukan penelitian tindakan kelas atau classroom action research. Kemudian kompetensi kepribadian itu meliputi idealisme, dedikasi, evaluasi kinerja sendiri, dan harus bisa menerima kritikan. Nah, kemudian kompetensi sosial itu adalah kemampuan berkomunikasi atau kemampuan komunikasi yang efektif, berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan dan memanfaatkan ICT. Nah, inilah yang sesungguhnya dilaksanakan dari dalam kegiatan-kegiatan lesson study. Sebab lesson study itu adalah merupakan suatu upaya pembinaan untuk meningkatkan proses pembelajaran yang dilakukan sekelompok guru. Nah, sekelompok guru baik itu dilaksanakan secara kolaboratif dan berkesinambungan melalui kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan mengobservasi, termasuk dalam rangka melaporkan hasil pembelajaran sehingga dapat mendorong terbentuknya sebuah komunitas belajar atau learning community. Di dalam pasal peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, di situ dijelaskan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi. Ini sebisa mungkin bahwa dalam ini merupakan yang diatur dalam standar proses, bahwa sebisa mungkin pada saat penyelenggaraan proses pembelajaran itu meliputi komponen-komponen ini. Ada 5 komponen, jadi harus interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi. Kemudian setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan. Nah, ini yang harus dilakukan secara efektif dan efisien. Nah, mengapa diperlukan lesson study? Karena ternyata lesson study itu memiliki beberapa tujuan. Antara lain bahwa melalui lesson study itu bisa meningkatkan pengetahuan tentang materi ajar. Karena melalui lesson study itu apakah nantinya kita akan lesson study berbasis MGMP, musyawarah guru mata pelajaran, ataukah mungkin berbasis sekolah. Jadi ada lesson study berbasis sekolah. Bahkan pernah juga saya baca ada juga lesson study yang berbasis madrasah. Jadi mungkin hanya pada guru-guru madrasah yang bisa melaksanakan. Nah, bahkan ini juga pelaksanaan lesson study ini juga bisa dikembangkan kalau kebetulan mungkin di tempatnya Pak Basti atau di tempat Bapak Ibu yang lain yang kebetulan satu mata kuliah atau mata pelajaran itu banyak dosen atau gurunya, sehingga sebaiknya mereka itu merancang bersama-sama. Jadi mengadakan lesson study sehingga kemampuan guru itu merata. Jadi siswa juga memperoleh pelayanan yang sama. Jangan sampai karena siswanya banyak, gurunya berbeda-beda, sehingga masing-masing memperoleh materi yang berbeda-beda, gaya dan cara belajar yang berbeda-beda, model pembelajaran yang berbeda. Tetapi melalui lesson study ini diharapkan bahwa semua kondisi yang sama. Karena materinya dirancang bersama-sama, model yang digunakan bersama-sama, cara menilai bersama-sama juga, itu bisa dilakukan. Sehingga ya tidak terjadi perbedaan yang antara kelas satu dengan kelas yang lain. Jadi melalui lesson study itu bisa meningkatkan pengetahuan tentang pembelajaran, meningkatkan kemampuan mengobservasi aktivitas belajar. Sebab pada saat dilaksanakan kegiatan pembelajaran dalam lesson study ini hanya satu orang guru yang ditunjuk sebagai atau disepakati sebagai guru model. Guru-guru yang lain itu akan bertugas sebagai observer untuk mengamati kegiatan. Nah, nanti dalam hasil pengamatannya atau hasil observasi yang dilakukan pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung, itu akan dibicarakan bersama-sama pada tahap refleksi nantinya. Kemudian bisa melalui kegiatan lesson study itu bisa meningkatkan hubungan kolegalitas. Kemudian ini saya kira bagian dari kompetensi sosial.
meningkatkan hubungan antara pelaksanaan pembelajaran sehari-hari dengan tujuan jangka panjang yang harus dicapai. Kemudian bisa meningkatkan motivasi belajar baik guru maupun siswa untuk selalu berkembang, karena selalu ada istilahnya belajar berkelompok. Nah, oleh sebab itu ya sebisa mungkin ada komitmen bersama dari para guru atau dosen yang akan melaksanakan dan merencanakan maupun pelaksanaan pembelajaran. Dan pada akhirnya adalah meningkatkan kualitas rencana pembelajaran. Nah, tahapan di dalam lesson tadi ya ada 3 yang biasa disebut dengan plan, do, dan see atau refleksi. Jadi plan ini atau perencanaan yang merupakan tahapan yang bertujuan untuk merancang pembelajaran yang dapat membelajarkan siswa. Jadi sebisa mungkin bagaimana merancang pembelajaran itu jadi direncanakan bersama-sama oleh komunitas-komunitas atau kelompok-kelompok guru. Ya tadi saya sudah menyinggung bahwa bisa kelompok guru berbasis MGMP atau bisa berbasis sekolah. Kemudian merancang bagaimana supaya siswa itu berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian do atau dalam pelaksanaannya atau penerapannya, maka ini jelas bahwa akan membentuk kelompok lesson study. Di sini tahapan pelaksanaan bertujuan untuk menerapkan rancangan yang sudah dibuat bersama. Jadi kita merancang bersama, kemudian diimplementasikan. Ya. Nah, di dalam pelaksanaannya ini tentunya disepakati siapa yang guru akan menjadi guru model yang akan menerapkan, kemudian yang lain itu akan menjadi observer atau pengamat, sehingga bisa mengamati bagaimana berjalannya proses pembelajaran. Nah, termasuk juga akan menilai kelemahan yang ditemukan. Jadi bukan sebisa mungkin pengamat observer itu tidak mengkritik teman-temannya, tetapi melihat kekurangan-kekurangan supaya diperbaiki. Nah, kemudian tahap yang ketiga adalah si atau refleksi. Nah, di dalam tahap yang ketiga ini akan dilakukan diskusi membicarakan apa-apa yang sudah dilakukan dicapai pada kegiatan pembelajaran. Jadi yang banyak orang biasanya dilibatkan dalam duduk bersama membicarakan hal ini. Dia akan membahas mengenai apa yang baru dilihat, diamati yang terjadi dalam penerapan lesson study. Nah, kemudian termasuk mungkin melibatkan kepala sekolah, kemudian memberikan saran-saran selanjutnya untuk perbaikan dan bisa dilakukan. Nah, ini bisa dilakukan melalui penelitian-penelitian tindakan juga. Nah, selanjutnya di dalam lesson study itu, ya ini yang perlu ditingkat. Tahap penjelasannya seperti tadi, bahwa mulai dari plan, apa saja yang dilakukan, identifikasi masalah, rencana solusinya, pengembangannya, kemudian bagaimana membuat RPP, bagaimana melaksanakan evaluasi, uji coba, ya. Nah, di sini kemudian ya tentunya memikirkan tentang bagaimana aktivitas dan pemikiran langsung siswa, ya. Jadi mereka sebisa mungkin terlibat memikirkan dan melaksanakan apa. Kemudian terkait dengan kehidupan sehari-hari dan materi-materi sebisa mungkin sesuai dengan konteksnya. Jadi makanya materi pembelajaran itu dilaksanakan secara kontekstual. Nah, jadi penerapan ya dalam pembelajaran pelaksanaan lesson study itu akan ditemukan apa masalah yang ada kerja kelompok, setiap siswa punya hak belajar. Nah, kemudian harus ada laporan hasil kerja. Nah, kemudian pada saat pelaksanaannya itu ya sebisa mungkin harus memperhatikan, karena tadi saya sudah menyinggung bahwa guru itu sebagian hanya satu orang akan menjadi guru model.
Kemudian yang lain itu akan menjadi observer atau pengamat untuk mengamati jalannya pembelajaran. Nah, namun harus diingat apalagi kalau misalnya komunitas MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran, kan banyak anggotanya mungkin, atau berbasis sekolah, bisa mungkin banyak. Sehingga ya bagaimanalah memikirkan supaya betul-betul pengamatan itu berjalan secara objektif, namun tidak mengganggu jalannya aktivitas belajar. Sebab pasti kalau terlalu banyak orang yang masuk jadi pengamat akan juga bisa mempengaruhi suasana belajar siswa, justru menjadi tidak alami karena mungkin sebagian besar grogi karena banyak orang luar. Itu bisa terjadi, makanya harus diperhitungkan. Nah, kemudian bagaimana pengamatan itu? Ya, pengamatan bisa dilakukan berbagai macam cara, bahkan mungkin ya apalagi dengan kondisi saat ini menggunakan berbagai macam sarana prasarana melalui menggunakan teknologi. Ya kadang ya, bisa melalui video rekaman sehingga pada saat itu bisa diamati secara bersama, bahkan bisa diulang-ulang proses pengamatannya. Jadi yang diamati itu bagaimana interaksinya siswa dengan siswa, siswa dengan guru, siswa dengan materi ajar, ya, dan lain sebagainya. Jadi setelah pembelajaran maka didiskusikanlah apa yang sudah dilaksanakan melalui ini yang tahapan sisi atau refleksinya. Jadi itu akan bisa menyampaikan apa yang kelemahan-kelemahan yang masih ada mungkin untuk diperbaiki selanjutnya. Jadi di dalam diskusi itu atau dalam tahap refleksi itu akan sharing ya aktivitas belajar siswa. Nah, ingat bahwa sebisa mungkin pada saat memberikan masukan bukan dalam rangka mengkritik ya, tapi bagaimanalah memberikan saran itu secara bijak kepada sesama teman-teman guru. Ya. Nah, macam-macam ini yang tadi saya katakan bahwa pada umumnya ada dua yang sudah dikenal sekarang ini, bahwa lesson study itu ada yang berbasis bidang studi atau MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Jadi itu gabungan dari beberapa sekolah, ya. Contoh misalnya sebagai bilangnya Pak Sabil, guru biologi misalnya. Jadi berkumpul guru biologi dari sekolah A, sekolah B, sekolah C, sekolah D, kemudian merancang bersama-sama kegiatan pembelajaran. Nah, kemudian kalau berbasis sekolah, nah ini, jadi satu sekolah itu merancang bersama-sama, menyusun materinya, RPP-nya, pelaksanaannya, dan evaluasinya. Jadi mereka bersama-sama. Jadi saling melengkapi seorang guru atau dosen dengan yang lainnya. Jadi saling memberi masukan, sehingga kemungkinan besar ya pengetahuan guru-guru yang mungkin merasa kurang ya bisa kesempatan untuk sharing, untuk saling berbagi dengan teman-teman yang lain. Nah, mengapa perlu di lesson study itu diimplementasikan? Karena ini dianggap bahwa merupakan suatu cara yang efektif yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan guru maupun siswa. Yang kedua juga bisa dikatakan bahwa lesson study ini memang didesain dengan baik, akan menghasilkan guru yang profesional dan inovatif. Dan juga bahwa melalui lesson study ini maka terjadi peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi peningkatan kualitas itu melalui pengembangan lesson study yang dilakukan dan didasarkan pada hasil sharing. Jadi melalui tadi refleksi, saling berbagi, ya, sharing pengetahuan profesional yang mempertimbangkan pada praktek dan hasil pembelajaran yang dilaksanakan para guru. Kemudian lesson study ditekankan pada kualitas belajar yang dilakukan oleh siswa. Kemudian melalui lesson study maka terjadi pengembangan kompetensi siswa yang dijadikan fokus dan titik perhatian utama dalam pembelajaran di kelas. Dan selanjutnya ini juga sudah berdasarkan hasil pengalaman di lapangan bahwa melalui lesson study
memungkinkan siswa mampu menjadi landasan bagi pengembangan pembelajaran. Jadi sudah banyak dilakukan, bahkan penelitian-penelitian tidak kelas memang sudah banyak dilaksanakan oleh para guru-guru maupun calon guru dan dosen yang sudah membuktikan bahwa penerapan lesson study itu mampu bisa memperbaiki atau menjadi landasan pengembangan pembelajaran. Kemudian lesson study itu akan menempatkan peran guru sebagai peneliti pembelajar, ya. Kemudian dengan melaksanakan studi, para guru itu secara kolaboratif maka bisa menentukan kompetensi yang perlu dimiliki siswa. Karena mereka akan merancang bersama-sama seharusnya kompetensi apa yang harus dicapai. Karena kalau masing-masing merancang pasti ada yang lain capaiannya. Yang kemudian bisa mengkaji dan meningkatkan pembelajaran yang bermanfaat bagi siswa. Kemudian memperdalam pengetahuan tentang materi pelajaran yang akan disajikan oleh guru. Ya, ini juga jadi melalui sharing itu kita saling berbagi, saling melengkapi satu dengan yang lain, menentukan tujuan jangka panjang yang akan dicapai para siswa. Ya, yang berikut merencanakan pembelajaran secara kolaboratif. Nah, ini kan semua bagian dari pengembangan ke kompetensi sosial, ya baik juga. Jadi makanya tahun 2005 tentang Undang-Undang Guru dan Dosen bahwa ya memang ditekankan untuk peningkatan 4 kompetensi utama oleh guru. Ya, itu semua ini akan mengarah ke sana, bermuara pada peningkatan kompetensi, baik itu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial dan lain sebagainya. Ini semua terkait. Nah, beberapa manfaat dari lesson study itu adalah mengurangi keterasingan guru dari komunitasnya, ya khususnya adalah dalam pembelajaran. Jadi mereka saling menyatu dengan yang lain. Kalau misalnya sesama guru biologi dalam satu rayon, ya itu bisa saling mengenal. Sesama guru di satu sekolah, kalau lesson study berbasis sekolah, itu akan saling mengenal. Tidak ada yang terpinggirkan atau terisolir, karena semua sering mengadakan pertemuan. Yang berikut membantu guru untuk mengobservasi dan mengkritisi pembelajarannya. Jadi akan terlihat di mana kekurangan-kekurangan yang ada untuk perbaikan. Ya. Kemudian memperdalam dan pemahaman guru tentang materi pelajaran, cakupan dan urutan materi dalam kurikulum. Selanjutnya membantu guru memfokuskan bantuannya pada seluruh aktivitas belajar siswa. Menciptakan terjadinya pertukaran pengetahuan tentang pemahaman berpikir dan belajar siswa. Kemudian selanjutnya meningkatkan kolaborasi pada sesama guru. Nah, kemudian dampak yang ditimbulkan dari lesson study ini antara lain peningkatan mutu guru dan mutu pembelajaran yang pada akhirnya berakibat pada peningkatan mutu lulusan siswa. Jadi akan terdapat terhadap outcome dari penyelenggaraan pembelajaran. Kemudian guru banyak kesempatan untuk membuat bermakna ide-ide pendidikan dalam praktek pembelajarannya, sehingga dapat merubah perspektif tentang pembelajaran dan pembelajaran praktek pembelajaran dari perspektif siswa. Nah, yang selanjutnya, melalui lesson study itu, guru memudahkan berkonsultasi kepada pakar dalam hal pembelajaran atau kesulitan materi. Jadi mungkin karena kelompok-kelompok guru itu bisa mengundang pakar juga pada saat merancang materi pembelajaran. Kemudian perbaikan praktek pembelajaran di kelas, peningkatan kolaborasi antara guru dan antar guru dengan pakar atau dosen dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian peningkatan keterampilan menulis karya tulis atau bahan ajar atau buku ajar. Ini semua yang terjadi dalam penerapan penggunaan lesson study dalam merancang pembelajaran. Akan terjadi banyak hal, ya, melatih komponen-komponen pada guru, misalnya mulai dari keterbukaan, kreativitas, pembelajaran yang menyenangkan, ya, dapat menggunakan berbagai metode pembelajaran, kepemimpinan, evaluasi. Ini semua akan tentunya mendukung pada peningkatan kompetensi guru. Nah, sebagaimana dituntut dalam Undang-Undang Guru dan Dosen. Ya.
Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada banyak kekurangannya, tentunya masih banyak kekurangan. Mudah-mudahan bisa kita saling melengkapi, bisa saling menutupi kekurangan satu dengan yang lain. Terima kasih Pak, saya kembalikan ke moderator. Silakan Bapak Ibu sekalian, apa dilanjutkan lagi dengan diskusi? Saya belum tahu tadi siapa enter ketiga. Saya lupa catatannya, minta maaf. Saya Pak, Mas Ari Pak. Ya. Pak Mas. Halo Pak, Oh, Pak saya Mas Pak, Adi. Mas Adi. Oke, silakan Pak Mas Adi. Ya Pak. Nah, bisa Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan ya baik pada tempat ini saya dapatkan Empar kita terlempar. Pak kesalahan Kita tuntut menunjukkan satu salah. Lalu lanjut pada kesempatan ini saya model COVID bagaimana kita tahu bahwa sistem pengajaran kooperatif learning dapat didefinisikan sebagai sistem kerja atau belajar kelompok yang struktur. Artinya rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Mohon maaf Pak, kenapa bisa begini? Mungkin pengaruh jaringan ya Pak, keluar masuk. Betul, itu faktor jaringan itu begitu. jaringannya Bapak agak kurang stabil. Iya. Biar tidak ada presentasinya Pak, bisa cara saja. Saya coba lagi kasih masuk PPT-nya Pak. Ya. Baik, bahwa sistem pengajaran kooperatif learning dapat didefinisikan sebagai sistem kerja atau belajar kelompok yang terstruktur. Artinya bahwa pembelajaran kooperatif itu adalah kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu
untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Jadi ide utama dari belajar kooperatif adalah siswa bekerja sama untuk belajar dan bertanggung jawab kepada kemajuan belajar temannya. Adapun karakteristik dari pembelajaran kooperatif yaitu adalah pembelajaran secara tim. Artinya bahwa tim merupakan tempat untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, tim harus mampu membuat siswa belajar. Yang kedua yaitu didasarkan pada manajemen kooperatif. Sebagaimana pada umumnya bahwa manajemen mempunyai 4 fungsi pokok, yaitu perencanaan, organisasi, pelaksanaan, dan kontrol. Dalam perencanaan misalnya menunjukkan bahwa pembelajaran memerlukan perencanaan yang matang agar proses pembelajaran berjalan secara efektif. Yang ketiga yaitu kemauan untuk bekerja sama. Keberhasilan pembelajaran kooperatif ditentukan juga ya oleh keberhasilan secara kelompok. Oleh sebab itu, prinsip bekerja sama perlu ditekankan dalam proses pembelajaran kooperatif. Yang keempat yaitu keterampilan bekerja sama. Ini berkaitan dengan kemauan untuk bekerja sama. Jadi siswa perlu didorong untuk mau dan sanggup berinteraksi dengan anggota kelompok lain sehingga siswa dapat menyampaikan ide dan memberi kontribusi kepada keberhasilan kelompok. Selanjutnya yaitu prinsip model kooperatif. Yang pertama yaitu ketergantungan positif. Artinya bahwa keberhasilan suatu penyelesaian tugas sangat tergantung ya kepada usaha yang dilakukan setiap anggota kelompoknya. Dengan demikian, semua anggota dalam kelompok akan merasa saling ketergantungan. Yang kedua yaitu ada tanggung jawab perseorangan, di mana pada prinsip ini memerlukan konsekuensi dari prinsip yang pertama. Oleh karena itu, keberhasilan kelompok tergantung juga pada setiap anggotanya, maka setiap anggota kelompok harus memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas. Selanjutnya prinsip yang ketiga adalah interaksi tatap muka. Dengan adanya interaksi tatap muka akan memberikan ya pengalaman yang berharga kepada setiap anggota kelompok untuk bekerja sama. Berikutnya yaitu partisipasi dalam komunikasi. Pembelajaran kooperatif juga melatih siswa untuk dapat mampu berpartisipasi aktif dan berkomunikasi. Untuk itu siswa perlu dibekali dengan kemampuan berkomunikasi. Misalnya cara menyatakan ketidaksetujuan. Selanjutnya yaitu pada prosedur model pembelajaran kooperatif terdiri dari 4, yaitu ada penjelasan materi, di mana proses penyampaian pokok-pokok materi pelajaran sebelum siswa belajar dalam kelompok. Tujuan utama dalam tahap ini adalah pemahaman siswa terhadap materi pokok pelajarannya. Yang berikutnya yaitu belajar dalam kelompok. Artinya kelompok itu dibentuk berdasarkan perbedaan-perbedaan tiap anggotanya. Yang ketiga yaitu tentang penilaian. Penilaian dalam pembelajaran kooperatif biasa dilakukan dengan tes atau kuis baik secara individual maupun secara kelompok. Selanjutnya yaitu yang terakhir pengakuan tim. Artinya dalam penetapan tim yang dianggap paling menonjol atau misalnya tim yang paling berprestasi untuk kemudian diberikan penghargaan atau hadiah dengan tujuan ya untuk memotivasi tim untuk terus berprestasi. Selanjutnya yaitu model pembelajaran jigsaw. Sebagaimana kita ketahui bahwa pembelajaran kooperatif jenis jigsaw adalah satu jenis pembelajaran kooperatif yang terdiri dari beberapa anggota dalam satu kelompok yang bertanggung jawab atas penguasaan bagian materi belajar dan mampu mengajarkan bagian tersebut kepada anggota lain dalam kelompoknya. Jadi dalam model pembelajaran jigsaw terdiri dari kelompok asal dan kelompok ahli. Dalam kelompok asal itu adalah merupakan kelompok inti dari kelompok tersebut. Sedangkan kelompok ahli adalah bagian dari kelompok asal yang disatukan berdasarkan dengan topik-topik masalah atau sub-sub materi yang diberikan. Selanjutnya yaitu metode jigsaw pertama kali dikembangkan oleh Elliot Aronson pada tahun 1971.
Pada awal penelitiannya, kelas Jigsaw ini dipakai untuk tujuan agar mengurangi rasa kompetisi belajar dan masalah ras yang terdapat di sebuah kelas yang berada di Austin, Texas. Dan usaha keras ini berhasil ya dengan sukses. Aronson dan beberapa lulusan pembelajaran lainnya mencoba menerapkannya di dalam kelas. Adapun langkah-langkah dalam model pembelajaran tipe Jigsaw ini terdiri dari beberapa. Yang pertama yaitu guru membagi satu kelas menjadi beberapa kelompok dengan setiap kelompok terdiri dari 4-6 siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda. Artinya dalam kelompok ini disebut kelompok asal. Yang berikutnya yaitu setiap siswa diberi tugas untuk mempelajari satu bagian materi pembelajaran tersebut. Yang ketiga yaitu semua siswa dengan materi pembelajaran yang sama belajar bersama dalam kelompok, disebut dengan kelompok ahli. Berikutnya yang keempat, setelah siswa berdiskusi dalam kelompok ahli maupun kelompok asal, selanjutnya dilakukan presentasi masing-masing kelompok atau dilakukan pengundian salah satu kelompok untuk menyajikan hasil diskusi kelompok yang telah dilakukan agar guru dapat menyamakan persepsi pada materi pembelajaran yang telah didiskusikan. Pada langkah kelima yaitu guru memberikan kuis untuk siswa secara individual, dan langkah terakhir guru memberikan penghargaan pada kelompok melalui skor penghargaan. Berikutnya yaitu tentang bagian-bagian pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Ya, mungkin saya berikan penjelasan sedikit tentang simulasi penerapan tipe Jigsaw. Yang pertama mungkin seorang guru harus menghandle kelas dengan membagi dalam kelompok-kelompok kecil. Selanjutnya jumlah anggota kelompok sesuai dengan masalah yang akan dibahas. Misalnya ada 4 masalah, maka setiap kelompok anggotanya 4 orang. Selanjutnya dibentuk kelompok inti. Nah, setiap kelompok inti atau kelompok asal ini diberi 4 permasalahan dengan membahas masalah sesuai dengan nomor permasalahan. Setelah anggota kelompok mendapat permasalahan, maka langkah selanjutnya yaitu anggota setiap kelompok yang bernomor sama berkumpul menjadi satu untuk bekerja sama menjelaskan permasalahan yang sama dalam gabungan yang disebut dengan kelompok ahli. Misalnya ya, jika materi yang disampaikan mengenai sistem ekskresi, maka seorang siswa dari satu kelompok mempelajari tentang ginjal. Siswa yang lain dari kelompok satunya mempelajari tentang paru-paru. Begitupun siswa yang lainnya mempelajari tentang kulit dan lain-lainnya. Adapun kelebihan dan kelemahan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini, yang pertama, mampu mengembangkan hubungan antar pribadi positif di antara peserta didik yang memiliki kemampuan belajar yang berbeda. Yang kedua yaitu menerapkan bimbingan sesama teman, dan selanjutnya rasa harga diri peserta didik yang lebih tinggi. Pemerataan penguasaan materi dapat dicapai dalam waktu yang lebih singkat. Dan berikutnya model pembelajaran ini dapat melatih siswa untuk lebih aktif dalam berbicara dan berpendapat. Dan selanjutnya dapat digabungkan dengan strategi metode mengajar lainnya. Dan yang berikutnya pemahaman materi lebih mendalam dan meningkatkan motivasi belajar. Dan yang terakhir melatih rasa tanggung jawab akan tugasnya secara individu maupun kelompok. Adapun kelemahannya, jika siswa tidak kooperatif dan cenderung pasif, maka akan terjadi kemacetan belajar. Dan siswa yang minder akan kesulitan dalam berdiskusi, dan sebaliknya siswa yang percaya diri akan mendominasi. Yang ketiga yaitu membutuhkan waktu yang lebih lama, dan jika jumlah siswa dalam kelompok kurang, maka dapat menimbulkan masalah dan bisa jadi ada murid yang hanya bonceng dan pasif. Berikutnya yaitu siswa yang tidak terbiasa dengan kompetisi akan merasa sulit mengikuti pembelajaran. Mungkin sekian dari presentasi tentang model kooperatif tipe Jigsaw dari saya.
saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sudah selesai, Pak. Pak Ketua. Pak Ketua, Pak Masadi sudah selesai. Maaf, saya terganggu dengan apa namanya? Silakan ditanggapi Bapak Ibu sekalian. Saya izin. Boleh Pak Ketua. Deras sekali hujan. Bagaimana? Boleh diizinkan? Silakan Pak Sabil, sudah tidak sabar. Ya. Kalau di tempatnya Pak Sudirman deras hujan, kalau saya di sini deras suara. Deras sekali hujan, Syekh. Saya deras suara di sini, di ruang guru. Saya bersama-sama Pak Basti ini. Oh begitu. Jadi bisa menanggapi pertanyaan. Bapak sekalian, apakah bisa jelas di apa namanya suara saya? Jelas Oh hujannya. jelas sekali hujannya Pak Ketua. Jelas hujannya Pak Ketua. Bagaimana cara menghindari ini? Silakan Gangguan cuaca. Bapak Ibu sekalian kalau ingin menanggapi jika suara oleh Pak. Ya, mungkin bagus ke moderator pindah ke Ibu Sri karena saya lihat pakai jaringan sekolah dia. Kasihan Pak Basti putus-putus suaranya. Bisa sambil menunggu ya. Sambil menunggu jaringannya Pak Basti barangkali. Tapi sama Pak ini di sini juga. Ya, mungkin bagus Pak Eki ya, atau Pak Sabi yang melanjutkan moderator Pak. Jaringan saya agak terganggu. Iya betul, jaringannya Pak Basti putus-putus. Kalau saya bising sekali Pak. Kalau saya di rumah aja Pak, tidak ada di gangguan. Ada 50 orang di sini di ruang guru. Iya, silakan Pak Eki, lanjutkan Pak Eki. Eki tidak ada Pak. Ada.
Iya, iya, Oke, iya. kalau begitu silakan Bapak Ibu sekalian jika ingin kepada siapa. Mohon maaf, saya tidak hidupkan videonya karena jadi mengganggu suara juga. Ya, silakan Bapak Ibu sekalian secara bergantian menyampaikan tanggapan. Silakan Bapak Ibu sekalian. Allah Akbar, gerak sekali ini. Izin Pak Eki. Sepertinya Pak Sabil mau sekali minta tahu Pak Eki. Mau sekali Mbak ini, karena ada yang saya bingung kan. Ada yang saya bingung. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik sekali dengan penjelasan Ibu Yus'am mengenai model pembelajaran struktural itu. Karena tadi saya menyimak, sepertinya mirip-mirip dengan model pembelajaran kooperatif. Nah, yang saya mau tanyakan sebenarnya di mana letak perbedaan, maksudnya hakikat perbedaannya itu? Karena beberapa contoh tadi kayak match, around group, kemudian mencari pasangan, yang mencari pasangan, ganti pasangan, itu semua ganti pasangan, semua yang saya lihat mirip-mirip dengan kooperatif. Maksudnya nuansa kooperatifnya, pembelajaran kooperatif itu ada di dalamnya. Nah, saya mau tahu model pembelajaran dengan kata kunci struktural itu di mana letak perbedaannya dengan model kooperatif yang ada selama ini. Yang pertama. Yang kedua, terkait dengan lesson study yang disampaikan oleh Pak Benyamin. Jujur saja, apa yang disampaikan oleh Pak Benyamin itu sangatlah bagus, ideal sekali. Tapi jujur Pak, ya saya selama 2 periode menjadi ketua MGMP di Kabupaten Bone dengan luas wilayah yang terluas sekarang setelah terpecahnya dulu, maka harapan dari lesson study ini mengumpulkan guru-guru untuk melakukan pertemuan merancang pembelajaran secara maksimal itu jauh dari harapan Pak, jauh dari harapan. Kenapa? Karena ada yang tinggal di ujung sana yang berbatasan dengan gua, ada yang tinggal di ujung sana berbatasan dengan Baru, ada yang tinggal di ujung sana berbatasan dengan Kabupaten Maju. Jadi guru-guru kami itu tersebar di hampir seluruh pelosok. Ketika kami mau mengundang untuk merancang pembelajaran bersama, itu sangat sulit, jauh dari harapan Pak. Karena 2 tahun saya mengawal ini MGMP Biologi Kabupaten Bone, mengumpulkan mereka. Yang hadir siapa Pak? Yang hadir adalah rata-rata guru-guru yang ada di sekitar wilayah kota saja atau kecamatan-kecamatan terdekat. Inilah tantangan besar daripada lesson study. Ataukah siapa tahu ada cara lain yang bisa digunakan agar hasil-hasil ini bisa tersalurkan kepada guru-guru kita. Karena saya sayangkan misalnya, ya teman-teman guru yang ada di kecamatan kota terdekat itu yang merancang pembelajaran, lalu hasilnya diserahkan kepada mereka yang di kecamatan, pasti jauh nuansanya, karena pasti ada touch pendekatan yang berbeda dengan yang siswa-siswa yang ada di kecamatan, sangat jauh. Kemudian ke Pak Mas Adi, Jigsaw ini kan yang tadinya pada bagian akhir ada juga pemberian reward, penghargaan, yang kayaknya memang pembelajaran kooperatif ini mirip-mirip semua, hanya ganti langkah beberapa dan sebagainya. Kalau saya dengar tadi hampir sama dengan saya punya yang start itu kan, yang achievement itu hampir sama. Jadi hanya saya, kalau untuk Pak Mas Adi, saya hanya merespon bahwa kok tidak ada hampir kemiripannya sama-sama semua. Dan oleh karena itu saya pun berpikir sepertinya kalau kita mengambil suatu model pembelajaran lalu kita belokkan sedikit dengan pendekatan sedikit berbeda, kita bisa membuat model pembelajaran baru kayak ya. Saya kira begitu saja Ibu Bapak sekalian.
ruangan saya terlalu bising sedikit karena teman-teman memang lagi kumpul di sekolah. Mohon maaf kalau agak terganggu ya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator baru kita, Ibu Sri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bu Sri, arahkan. Oh, Pak Eki mana Pak Eki? Pak Eki ya, sorry. Oh, Ya. Pak Eki, minta maaf. Pak Eki. Minta maaf. Terima kasih atas tanggapannya tadi Pak Sabi, dan silakan Ibu Sri, jika ada tanggapan silakan disampaikan. Terima kasih Pak moderator yang langsung sama saya. Mau tidak mau saya mencoba untuk menanggapi atau mengungkapkan sesuatu tentang pemateri tadi. Yang ingin saya sampaikan di sini mengenai pemateri dari Pak Mas Hadi itu tentang kerja kelompok atau cooperative planning yang kita bahas ini. Memang kalau dilihat, memang metodenya itu yang disampaikan mirip seperti yang diucapkan tadi Pak Sabil. Sayangnya di sini Pak Mas Hadi tidak, kalau saya tidak salah dengar ya, mudah-mudahan saya salah dengar karena di sini kondisi pendengaran kurang bagus karena cuaca. Kalau tidak salah itu tadi Pak Mas Hadi tidak mencantumkan bagaimana langkah-langkah atau cara-cara menerapkan jigsaw. Karena yang kami tahu itu dalam jigsaw itu nanti setelah mereka mengumpul ada hasil dari diskusi itu akan mereka tempel-tempelkan atau mereka akan berbelanja mengoreksi hasil kelompok dari kelompok A, kemudian kelompok tinggal lagi ke kelompok B, kelompok C dan selanjutnya. Kemudian setelah itu nanti akan didiskusikan atau dipresentasikan hasil daripada observasi mereka ke depan kelas, kemudian ditanggapi oleh yang lain. Mungkin itu tidak disampaikan tadi sama Pak Mas Hadi, kalau saya tidak salah dengar, itulah salah satu model jigsaw dibanding dengan model pembelajaran yang lain. Kemudian yang jadi pertanyaan saya Pak Mas Hadi, dalam model pembelajaran ini pasti ada kekurangan dan kelebihan, terutama yang selalu jadi permasalahan dalam cooperative learning itu, di mana banyak membutuhkan waktu, utamanya jigsaw, karena peserta harus berbelanja dari kelompok satu ke kelompok lain, belum lagi diskusinya. Jadi saya mohon penjelasan atau tanggapan atau masukan, bagaimana cara untuk menghemat penggunaan model jigsaw ini supaya sesuai dengan jadwal atau on-time penyelesaian pembahasan peserta. Karena dilihat banyak sekali membutuhkan waktu, dan sementara kita harus selesai pada waktu sesuai dengan schedule yang sudah disiapkan. Saya kira bagaimana cara langkah untuk memberikan waktu yang tepat dengan model jigsaw yang kita berikan dengan sesuai waktu yang telah disediakan. Saya rasa, maaf, demikian suara saya mungkin tidak terlalu dengar. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, baik, terima kasih banyak Ibu Sri atas pendapatnya. Ya, silakan Ibu Eda. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya mungkin ini berhubungan dengan Pak Benyamin ya. Maaf Pak Benyamin, kebetulan apalagi pengembangan metode kita sama ya, yaitu lesson study Pak. Lesson study Pak ya. Dalam lesson study ini ada beberapa tahapan yang menurut Bill Kerbin Pak ya. Yang pertama adalah form a team. Nah, form a team ini adalah sebanyak 3-6 orang guru yang berkumpul untuk mendiskusikan masalah-masalah yang berkaitan dengan materi yang akan mereka desain. Kemudian ada develop student learning, yaitu guru-guru berkumpul untuk mendesain materi-materi yang akan disampaikan kepada siswa. Dan kemudian ada lagi yang dinamakan plan the research. Nah, plan the research ini adalah
guru-guru mendesain pembelajaran guna mencapai tujuan yang diharapkan. Namun yang ini yang jadi permasalahan buat saya karena di mana ada beberapa yang kami temui di lapangan. Kita ketahui bersama bahwa intelijen seorang siswa itu berbeda-beda sehingga dalam menanggapi sebuah mata pelajaran itu juga berbeda. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada pemateri, bagaimana kira-kira cara atau approach kita kepada siswa tersebut sehingga siswa tersebut bisa menyimak materi yang kita ajarkan tersebut, karena di mana siswa itu kan cara menanggapinya itu berbeda-beda. Ada siswa yang intelijensinya kuat di linguistik, ada juga siswa yang intelijensinya kuat di matematik. Nah, dalam hal ini yang saya ingin sampaikan adalah intelijensi siswa yang terkadang bermasalah maksud saya linguistik siswa yang terkadang bermasalah utamanya dalam pelajaran bahasa Inggris. Nah, kira-kira approach atau pendekatan apa yang lebih tepat untuk digunakan kepada siswa ini agar siswa tersebut pemahamannya dalam menyimak materi tersebut itu bisa menyimak dengan baik seperti dengan teman-temannya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu dari saya, Pak Ben. Baik, terima kasih atas masukan dan pertanyaannya Ibu Subaidah. Jika sudah tidak ada pertanyaan atau masukan lagi, mungkin bisa dipersilahkan kepada penyaji materi tadi untuk memberikan masukan, memberikan tanggapan. Kita mulai dari penyaji pertama mungkin Ibu Yusem, kalau sudah ada Ibu Yusem. Ya, kalau belum. Maaf Bapak Ibu, jaringan saya tidak baik. Bagus. Oh iya. Ya, silakan Ibu Yusem. Ya, kenapa Pak? Ya, mungkin silakan diberi tanggapan. Oh ya, tadi keluar ya, berarti ke ini dulu, Pak. Ya. Silakan Pak Benyamin Salu untuk memberikan tanggapan. Oke, baik. Terima kasih Pak Eki selaku moderator. Dan terima kasih kepada Pak Sabil yang memberikan masukan terkait dengan pelaksanaan lesson study di sekolah. Memang betul bahwa kendala utama dalam pelaksanaan lesson study itu adalah karena ya lokasi atau medan yang sulit untuk mengumpulkan 1-2 orang guru. Itu memang tidak bisa dipungkiri. Bahkan selain dari karena kondisi wilayah yang sangat luas, memang agak sulit mengumpulkan guru. Bahkan bukan cuma itu, komitmen juga guru itu bermacam-macam. Meskipun berdekatan tapi tidak punya komitmen yang sama, itu juga sulit mengumpulkan teman-teman guru. Yang berikut juga ya banyak hal. Ini berdasarkan pengalaman saya lihat kebetulan di daerah di Malang juga itu salah satu Universitas Negeri Malang juga salah satu dari 3 perguruan tinggi pionir pelaksanaan lesson study di Indonesia. Jadi kalau salah itu ada Malang, UPI dan saya lupa yang satunya. Di situ memang mengemukakan berbagai persoalan terkait dengan pelaksanaan lesson study. Tetapi sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Subaidah tadi bahwa ya tidak mungkin kita melaksanakan lesson study secara umum mungkin 1 kabupaten. Jadi kita hanya mungkin 4 sampai 6 orang saja bisa diminimalkan supaya tidak, karena agak sulit juga menyamakan persepsi kalau terlalu banyak. Bisa disesati seperti itu. Atau kalau memang ya agak sulit dalam bentuk MGMP ya mungkin saja bisa berbasis sekolah. Nah, itu bisa dilakukan. Namun ya permasalahan lain juga bisa muncul. Selain tadi wilayah, bisa juga karena kondisi sekolah yang berbeda-beda, status sekolah.
Ya, apalagi mungkin ada sekolah negeri, ada swasta yang tentunya memiliki kesibukan yang sangat luar biasa, tentunya agak sulit mengumpulkan guru-guru. Nah, itu jadi memang itu. Tetapi kalau saya pribadi mengatakan bahwa solusi yang bisa ini kan bahwa bagaimana ya membuat saja satu kelompok-kelompok kecil sebagaimana tadi disampaikan bahwa ya mungkin 3 sampai 6 orang saja itu sudah cukup. Itu. Jadi tidak usah sampai luas. Meskipun diharapkan bahwa ya memang alangkah baiknya kalau semua itu bisa disatukan supaya satu wilayah, satu kabupaten ya memiliki keseragaman. Jadi tidak ada kepincangan antara sekolah-sekolah yang ada di pelosok dan yang ada di semi kota maupun di kota. Itu akan lebih bagus seandainya memungkinkan. Nah, itu dari saya untuk Pak Sabil. Yang berikut, mohon maaf moderator, apakah saya langsung melanjutkan untuk Ibu Subaidah? Ya, silakan. Silakan Pak, silakan. Ya. Betul yang kata Ibu Subaidah tadi bahwa ya memang kondisi karakteristik siswa kita itu memang tidak bisa dipungkiri bahwa ya memang menurut Howard Gardner bahwa siswa itu memiliki multiple intelligence yang berbeda-beda, kecerdasan majemuk yang berbeda-beda. Ada yang menonjol di mungkin body kinestetik, ada yang linguistiknya, ada yang intrapersonal, ada interpersonal. Itu memang ada seperti itu. Nah, oleh sebab itu, ya melalui lesson study ini kita bisa sharing, saling memberikan masukan-masukan. Oh, kalau siswa saya itu banyak begini-begini, kira-kira apa yang saya harus lakukan? Jadi itu bisa dilakukan. Sebab ya memang tidak mungkin bisa disamaratakan semua. Tidak mungkin disamaratakan semua siswa kita, yang mungkin ada yang lebih menonjol di musikalnya, ada yang lebih menonjol di logika matematik, ada yang menonjol di linguistik. Nah tentunya mungkin juga guru kan tidak mungkin memiliki kemampuan yang semua. Bahwa karena siswanya semua lebih cenderung linguistik, pasti bisa menggunakan itu. Kemudian di lain pihak ada siswanya lebih ke musik, gurunya harus bermusik juga, tidak seperti itu. Tetapi paling tidak kita bisa mengakomodir supaya paling tidak akan variasi pembelajaran supaya tidak monoton dan hanya mengakomodir orang-orang tertentu. Nah, itu bisa dilakukan sehingga paling tidak ya itu tadi juga bisa dilakukan bahwa ya karena melalui lesson study ini kita berkolaborasi dengan guru-guru lain sehingga apakah bisa saling membantu, saling memberikan masukan di mana apa yang harus dilakukan itu bisa dilakukan ataukah mungkin ya sekalian minta tolong misalnya saya sudah anggaplah saya tidak tahu bahwa siswa saya itu lebih cenderung ke logika matematik misalnya. Saya sudah tahu bahwa memang siswa saya itu lebih cenderung ke logika matematik. Sementara saya kurang terlalu kurang di matematika. Karena melalui lesson study ini saya bergabung lesson study itu pada saat implementasinya penerapannya saya menggunakan orang yang memang menguasai tentang itu, tetapi saya menawarkan diri sebagai tuan rumah. Bagaimana kalau penerapannya dilaksanakan uji cobanya di tempat saya supaya yang lain itu saya cukup sebagai pengamat sementara yang lain jadi guru model sekaligus mengakomodir menutupi kekurangan kita itu bisa dilakukan ya barangkali itu saja mungkin komentar dari saya. Mohon maaf kalau belum memuaskan tapi mudah-mudahan Bapak Ibu belum puas tentang penjelasan saya supaya bisa mencari sumber lain. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas tanggapannya Pak Benyamin. Untuk teman-teman yang lain, apakah masih ada pertanyaan atau tanggapan? Kalau misalnya tidak ada, kita lanjut ke Pak Mas Hadi. Ada ke Pak Mas Hadi. Pak Mas Hadi, silakan. Saya boleh silakan Pak Basti. bertanya nggak? Kedengaran suara? Boleh bertanya nggak? Kedengaran suaraku nggak ya? Kedengaran Pak, kedengaran. Nah ini kan ada tiga model pembelajaran nih. Bayangan saya 3 pembelajaran itu pada umumnya
memang cocok digunakan pada sistem pembelajaran yang sifatnya konvensional, yaitu tatap muka. Dugaan saya begitu. Tetapi sekarang ini kan pembelajaran virtual menjadi satu kebutuhan penting. Halo? Kedengaran Pak, kedengaran. Oke. Pembelajaran virtual menjadi sesuatu yang sangat penting dan sudah lazim digunakan saat ini. Pertanyaan saya adalah, apakah ketiga pembelajaran tersebut itu juga cocok digunakan bagi pembelajaran virtual atau online gitu loh? Karena kan model-model pembelajaran haruslah bisa menyesuaikan pada konteks ya perkembangan terkini gitu. Termasuk sekarang ini kan bukan lagi hal biasa orang belajar secara online seperti kita ini. Nah, bagaimana kalau tiga pembelajaran itu struktural itu misalnya diterapkan dalam media online gitu loh. Kita belajar learning gitu. Penjelasannya Bapak Ibu mengangkat. Mohon maaf sekali. Ya, baik Pak Basti, terima kasih atas tanggapan dan pertanyaannya. Mungkin ada yang mau menanggapi Pak Ben atau Pak Mas Adi? Ya, terima kasih. Mohon maaf Pak Basti, saya kalau pertanyaan dari Pak Basti tadi bisa saja mengatakan bahwa itu bisa saja karena lesson study ini bukanlah model pembelajaran yang ada sintang-sintang pembelajarannya, tetapi ada lesson study itu merupakan suatu kegiatan pembinaan atau peningkatan profesionalisme guru melalui proses kerja kelompok guru secara kolaboratif dan berkesinambungan. Jadi misalnya ada satu mata kuliah, guru-guru itu atau dosen itu bisa bekerja sama, anggaplah 3-4 orang, merancang bersama pembelajarannya, kemudian mulai dari menentukan materinya, merancang metode dan desain pembelajarannya, apakah mau pakai online nanti disepakati bahwa online-nya, kemudian ya semua bergabung, apakah misalnya seperti sekarang ini, yang lain itu bukan terlibat belajar tetapi hanya sebagai observer atau pengamat, sehingga nantinya akan metode yang digunakan bisa dikomentari oleh teman-teman yang lain. Jadi bisa saja disesuaikan, sebab lesson study itu bukanlah model pembelajaran tetapi model pembinaan dalam rangka meningkatkan profesionalisme guru ataupun dosen. Bagi saya itu seperti itu. Ya, terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya. Mungkin Pak Mas Adi mau memberikan tanggapan atas pertanyaan tadi. Ya, baik Pak. Terkait dengan pertanyaan Ibu Tri Bahriati tadi tentang penggunaan waktu yang efektif, tentu dalam penerapan model pembelajaran peran guru sangat penting ya dalam mengelola proses dalam pembelajaran tersebut. Nah, untuk itu kalau memang waktunya tidak cukup, tentu guru harus melihat poin-poin penting apa dari model-model Jigsaw ini yang intinya yang perlu, substansinya yang perlu diterapkan. Jadi jangan sampai nanti seorang guru hanya habis dalam proses pendahuluan atau dalam proses akhirnya, tapi inti dari penerapannya, substansinya dari inti model, seperti dalam model pembelajaran Jigsaw ini kan intinya bagaimana siswa itu bekerja sama, bagaimana bekerja sama dalam kelompok, dalam tim ahli dan tim kelompok asal. Nah, di situ siswa akan saling bertukar ya mengenai topik pembelajaran. Nah, kita arahkan ke situ saja. Jadi bagaimana peran guru itu yang pertama saya kira peran guru penting untuk melihat substansi dari inti dari model pembelajaran dari Jigsaw ini. Yang berkaitan dengan pertanyaan dari Pak Basti tadi tentang pembelajaran online apa dan sebagainya. Itu kalau penerapannya tentang
di tingkat pendidikan kayak pendidikan perguruan tinggi atau SMA mungkin saya belum melihat sejauh itu, tapi dalam proses di sekolah dasar mungkin belum bisa ke sana, karena kalau pembelajaran kooperatif tipe jigsaw, anak-anak itu perlu terlibat secara langsung, secara konkret untuk melibatkan emosional dan bagaimana siswa mengkonstruksi pengetahuan dan memberikan makna kepada dirinya sendiri. Jadi mungkin seperti itu. Mungkin itu dari saya, Pak. Terima kasih. Maksud saya, apakah ketika model pembelajaran itu mau daring gitu loh. Misalnya pembelajaran jigsaw, kalau bagi kelompok, Iya, Pak. kemudian saling bertemu, itu praktis nggak digunakan secara daring gitu. Artinya kalau saya melakukan pembelajaran online, metodenya itu pakai jigsaw, itu gimana itu kira-kira? Saya kira bisa saja, Pak. Tergantung bagaimana cara mengatur daripada langkah-langkah singkat daripada itu. Tapi kan dalam penerapannya seperti di tingkat satu pendidikan itu kan perlu kita melihat konsep praktisnya itu kita harus melihat, Pak. Karena kalau misalnya di sekolah dasar itu kan belum bisa diterapkan kalau misalnya dalam proses pembelajaran. Saya belum mempelajari secara jauh mengenai itu, Pak. Mohon maaf. Mungkin ada teman-teman yang lain bisa memberikan komentar atau masukan. Baik, terima kasih atas tanggapan dari Pak Mas Adi. Jadi bagaimana Bapak Ibu, apakah masih ada masukan atau pertanyaan? Oh, iya. Kalau saya itu tadi Pak, Oh ya. pertanyaan saya itu, Oh ya. saya itu mendasar sekali. Ya. Meskipun misalnya bukan Ibu Yusam yang memberikan komentar, kan bisa teman-teman yang lain. Oh iya. Saya ingin sekali menarik benang merahnya atau benang hijaunya ke benang hitam saya tentang perbedaan nyatanya pembelajaran model struktural dengan kooperatif. Iya, karena saya dari pendengaran dan pemahaman serta sintaks-sintaks yang ada nyaris sama, Pak. Siapa tahu ada teman yang memang pernah melihat benang merahnya, benang kuningnya. Kapan saja disebut kooperatif, kapan saja disebut struktural. Iya, betul. Saya mau tahu sekali itu, Pak. Kan jangan sampai selama ini saya lebih nyaman dengan istilah kooperatif saja karena semuanya mempunyai interaksi, ada kerjasama, ada hasil yang didapatkan dari akhir pembelajaran. Saya kira begitu, itu yang ingin saya pahami, Pak. Ini ruang diskusi untuk kita semuanya lah, karena kalau Ibu Yusuf mungkin jaringannya. Oh iya. Halo. Ya. Bisa didengar? Ya bisa Bu, bisa. Masih berbu. Ya. Saya. Ya, terima kasih Pak. Saya minta maaf Bapak Ibu, jaringan Raja Utara yang agak ini masih tidak terlalu bagus jaringannya. Ya, terima kasih Pak Sabil. Semoga bisa mengena sedikit karena saya mempersiapkan materi ini. Saya sangat kesulitan karena saya mencari buku-buku di perpustakaan, bahkan jarang sekali yang membahas secara khusus model pembelajaran struktural ini. Nah, untung ada 2-3 jurnal itu yang mengkaji tentang model pembelajaran struktural. Selalu ada kata struktural, tapi itu oleh pembelajaran struktural yang saya hasilkan tadi ada 6. Jadi selalu di depannya ada kata struktural dan setelah itu diikuti dengan tadi ada sehingga dalam jurnal itu sempat saya membaca bahwa
yang ditekankan dari model pembelajaran struktural itu adalah di dalamnya ada memang kegiatan kelompok, pembelajaran secara kelompok. Tetapi kenapa dikatakan struktural? Karena ini didesain dalam rangka menggonta-ganti gitu, menggonta-ganti bentuk interaksi siswa. Kalau model pembelajaran kooperatif yang lain, karena saya tidak terlalu membacanya, kalau mungkin model pembelajaran kooperatif yang lain itu Pak, bentuk interaksi siswa dalam kelompok itu tetap seperti itu. Tetapi kalau dalam model pembelajaran struktural ini, tadi saya katakan didesain untuk menggonta-ganti bentuk interaksi bentuk interaksi peserta didik dalam kelompok itu. Makanya tadi ada istilahnya bertukar pasangan, tadinya pasangannya begini, tapi setelah itu pindah dengan mencari pasangan yang lain. Ada tadi bertukar pasangan, ada tadi to stray, berpindah dari kelompoknya, dari asalnya. Nah, itu yang ditekankan jurnal itu, Pak, bahwa ada gonta-ganti bentuk interaksi siswa dalam kelompok itulah. Maka ia dikatakan struktural. Ya, itu yang bisa saya tangkap, Pak. Maaf kalau terlalu dangkal ini yang saya pahami. Terima kasih. Iya, tapi kayaknya Jigsaw begitu juga ya Pak Mas Hadi ya. Kayak Jigsaw juga begitu kayaknya, ada kelompok ahli kalau tidak salah ya, kelompok ahli. Nah sehingga kelompok ahli ini didatangi oleh kelompok lain untuk mendapatkan penjelasan materi. Berarti ada juga dinamika perpindahan anggota kelompok itu Bu. Nah ini yang saya maksud. Sedangkan beberapa model pembelajaran lain juga kayak Bu, apa namanya, pembelajaran wisata kelompok. Pembelajaran wisata kelompok itu juga masuk hampir mirip dengan Jigsaw, hampir mirip juga dengan yang Ibu jelaskan tadi, yang perpindahan kelompok itu. Nah, itu yang saya bingungkan selama ini sebenarnya. Apa ini benang hijaunya sebenarnya? Iya. Artinya mudah-mudahan masalah ini bisa dipecahkan nanti Prof kita. Iya, Pak. Sebab Pak Tapi Pak, jadi Jigsaw dengan stat misalnya, kan stat pokok struktural itu kan jenis pembelajaran struktural, memang penekanannya pada kerjasama dalam kelompok yang dibagi dalam bentuk kelompok-kelompok kecil. Tetapi ada karakteristik yang membedakan di antara jenis model pembelajaran kooperatif itu, jenis Jigsaw misalnya dengan state misalnya, itu kalau state hanya ada saya lupa ini, ada kelompok asal dan ada apa gitu loh namanya, kelompok asal, kelompok asli. Ada ciri, ada di buku model pembelajaran. Sebetulnya ya model pembelajaran kooperatif ini bisa banyak dan memiliki karakteristik berbeda antara satu. Apa itu? Saya kira itu bisa dicek. Saya baca dari buku udah ini sudah bilang pesan. Indomie goreng atau soto?
Soto Pak, soto. Bilang yang besar apa kecil? Ini besar porsinya. Saya cukup kopi susu saja. Ya, bilang aja. Saya jus jeruk, Pak. Saya jus jeruk. Jus jeruk hangat. Goreng saya, Pak. Saya rujak cingur, Pak. Saya rujak cingur. Sorry. Jus jeruk saya. Soto, Pak, soto. Izin Pak, teman-teman sekalian. Saya hanya ingin menegaskan pertanyaan saya, beberapa referensi yang mungkin sama-sama kita pernah dapatkan, model pembelajaran struktural ini apakah dia bagian daripada model pembelajaran kooperatif, ya kan? Apakah dia juga terpaksa, ya kan? Nah, kalau misalnya model pembelajaran struktural ini bagian daripada model pembelajaran kooperatif, maka saya tidak akan merasa tersesat. Ini saya tidak bingung dengan konsep itu. Tetapi kalau dia bagian lain atau jenis model pembelajaran lain, maka di situ letak kebingungan saya. Saya juga ternyata maaf ya, karena saking penasarannya saya searching beberapa sumber. Ternyata sumber yang saya temukan ini pembelajaran struktural itu ternyata bagian dari model pembelajaran kooperatif. Dia bagian dari metode. Dia bagian metode. Dan metode biasanya disebut tipe, Pak. Tipe. Model kooperatif tipe. Kalau yang saya dapat ini, tapi artinya saya hanya membaca sumber saja, Pak ya. Saya tidak ahli. Contoh di sini macam-macam model pembelajaran kooperatif. Terdiri di beberapa model STAT, model Jigsaw, metode group investigation, dan metode struktural. Nah, metode struktural ini bagi NHT, the power of two, berkirim salam dan soal, seperti yang disebutkan tadi, bambu dancing, think pair share, make a match, listening think, bertukar pasangan, point, counterpoint, dan cerita berpasangan. Ini salah satu sumber yang saya dapat. Nah, kalau begini struktur berpikirnya, maka saya tidak bingung karena metode struktural yang mempunyai banyak tipe adalah bagian dari macam-macam model pembelajaran kooperatif. Apakah begitu pemahaman kita? Walau-alam. Bagaimana teman-teman ini? Ya, izin Pak Moderator. Betul, izin, Pak. Begitu Pak. Betul. Ya, izin Pak Moderator. Silakan Pak Benyamin. Ya, mohon maaf Pak Sabir kalau saya juga keliru. Kalau penjelasan yang tadi ya memang saya sepakat bahwa kalau ini pemahaman saya pribadi bahwa model struktural ini adalah sesungguhnya adalah bagian dari model kooperatif. Nah, mengapa? Jadi mengapa disebut struktural? Ini hanya berlaku pada kelompok-kelompok yang anggotanya itu tidak menetap di kelompoknya. Jadi kalau anggotanya sering keluar, bahkan sering berpindah, itulah yang jadinya struktural. Sementara kalau kita hanya kooperatif, kan ada beberapa model kooperatif yang sama sekali anggotanya selama pembelajaran itu tidak pernah keluar dari anggota kelompok. Dia di situ terus. Jadi dia permanen kelompoknya. Nah, jadi kalau mungkin ya di dalam struktural ini anggota kelompoknya tidak permanen di situ. Kira-kira seperti itu mungkin. Sehingga disebutlah struktural karena mungkin berpindah. Kalau yang lain permanen kelompoknya. Kira-kira itu pemahaman saya. Terima kasih. Ya, barangkali saya satu Pak. Silakan. Menambahkan. Ibu, silakan. Bu. Ya, saya mohon maaf. Ya, saya mohon maaf unmute video berhubung jaringan yang kurang bagus. Kalau menurut saya bahwa sebenarnya kalau dikatakan bahwa
model struktural adalah suatu metode, pada dasarnya saya setuju. Sebenarnya kalau kita mengkaji metode struktural ini adalah dikhususkan untuk lebih banyak ke metode khusus untuk bahasa Indonesia. Misalnya saja di dalam metode, kalau kita lihat metode struktural, antara lain dengan adanya dikhususkan pada analitik dan sintesis atau disebut dengan SAS kalau seperti itu ya. Yaitu metode pembelajaran ini sifatnya diarahkan kepada pembelajaran bahasa Indonesia dalam rangka membaca dan menulis permulaan bagi siswa dengan cara menampilkan suatu kalimat utuh, kemudian diurai menjadi kata, suku kata, dan huruf yang berdiri sendiri. Selanjutnya kalimat diurai tersebut digabungkan menjadi suatu kalimat. Kalau tidak salah seperti itu. Jadi metode SAS ini strukturalnya cocok untuk di mata pelajaran bahasa Indonesia. Karena kalau dikatakan metode struktural ini bagian dari analitik dan sintetik. Jadi cocok digunakan untuk menguraikan kalimat-kalimat dari kata, kemudian kali ke kalimat, seperti itu. Saya kira itu saja saya kembalikan, mungkin bisa diolah kembali supaya tidak menimbulkan dilema berpikir kita bahwa model struktural ini juga sekaligus sebagai metode. Kalau saya sepakat di metode, supaya kita mengatakan bahwa ini cocok diajarkan, metode pembelajaran ini cocok diajarkan bagi guru bahasa Indonesia. Seperti itu. Terima kasih Pak, saya kembalikan. Mohon maaf. Terima kasih Bu Lisna. Mungkin ada teman-teman yang mau memberikan tanggapan. Atau mungkin sudah tidak ada ya? Kalau sudah tidak ada, barangkali mungkin kita akhiri diskusinya sampai di sini. Sebentar, saya carikan dulu, bacakan dulu karakteristiknya. Baik Pak Ketua ya. Oh ya, tidak dapat silakan aja diteruskan dulu. Saya lagi gangguan jaringan. Pesanan saya belum datang, Pak. Yang ada pesanannya. Tadi saya pesan kopi susu. Saya lihat itu yang fotonya dikirim Pak Basti, bagus itu. Hangat-hangat, dingin-dingin. Merangsang ini, merangsang.